Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di cerita Alkitab Anak GKJ Bambu Kuning. Nah, kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Kak Wilma mau mengingatkan kembali nih arti Advent. Nah, Advent adalah masa penantian, masa pengharapan akan lahirnya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di tengah dunia. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ke cerita Alkitab Anak minggu hari ini, Kak Wilma mau bakar semangat adik-adik dulu dengan adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, Kak Wilma mau ajak adik-adik mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik. Kak Wilma mau ajak untuk menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Sudah ketemu adik-adik? Nah, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa, kita lipat tangan dan tunduk kepala, kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih Tuhan, kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan bagi pelayan-Mu yang membaca dan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang mereka sampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca dari Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Ibu akan membacakan untuk kita semua ya. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Wilma mau
sharing satu cerita yang asyik banget buat didengar. Namun sebelumnya pastiin adik-adik sudah duduk dengan nyaman supaya cerita hari ini bisa adik-adik pahami. Jadi, ada seorang anak bernama Andri. Suatu ketika, Andri ini sedang asyik sekali bermain HP-nya. Game-game online yang pasti adik-adik lebih tahu gitu ya dibanding Kak Wilma. Lalu tiba-tiba ibu dari Andri ini memanggil, "Andri, ibu minta tolong dong, belikan gula di warung." Wah, Andri langsung marah. Dia merasa terganggu. Dan Andri pun menjawab, "Ah, kakak aja ah, Andri lagi asik nih, Bu." Namun, kakaknya sedang tidak di rumah. Dan mau tidak mau, ibu berkata sekali lagi, "Andri, ibu minta tolong. Tolong belikan gula. Ibu tidak bisa meninggalkan masakan ibu. Karena ibu sedang masak. Dan ibu butuh gula." Ya sudah deh, Andri karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Andri berangkat ke warung, namun dengan muka yang cemberut dan hati yang bersungut-sungut. Saat di jalan, Andri terus melihat HP-nya dan mukanya cemberut. Wah, bayangin, keluar mukanya cemberut ya, kan dilihat orang juga tidak enak ya. Nah, saat Andri berjalan, tiba-tiba ada suara motor. Ciit! Kira-kira adik-adik tahu tidak? Andri hampir saja tertabrak sepeda motor. Karena tanpa Andri sadari, Andri menyeberang jalan tanpa melihat kanan dan kiri. Alhasil ada bapak-bapak yang hampir saja menabrak Andri. Lalu karena bapak itu bertanggung jawab ya, bapak itu langsung mengantarkan Andri untuk pulang ke rumahnya. Wah, kaki Andri ada lecetnya dan Andri merasa sangat kesakitan. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi ketika kita saat sedang disuruh, sedang mendapatkan tugas, tidak sepenuh hati dan bersungut-sungut. Itu ada hasilnya, yaitu Andri hampir saja tertabrak motor. Jikalau Andri dari awal menerima tugas dari ibu untuk membeli gula ke warung dengan hati yang penuh sukacita, pasti Andri tidak akan bermain HP sambil berjalan. Pasti Andri akan melihat jalan dan sukacita. Andri pasti bersukacita untuk membantu ibu. Nah, lewat cerita Alkitab ini, Kak Wilma harap adik-adik jika mendapatkan tugas, entah itu dari mama, papa, dari ibu guru di sekolah, atau dari kakak-kakak, ibu, dan bapak sekolah minggu GKJ Bambu Kuning, adik-adik bisa langsung menjawab, "Siap, iya," dengan sepenuh hati. Nah, hasilnya pasti akan memuaskan, pasti akan membahagiakan hati adik-adik. Sama seperti Ibu Elizabeth dan Ibu Maria yang dengan penuh sukacita mendapatkan tugas panggilan dari Allah untuk mengandung bayi Yohanes dan bayi Yesus. Walaupun ada di masa yang sulit, namun mereka tetap menjalani tugas tersebut dengan penuh sukacita. Hasilnya, saat Ibu Yohanes mengandung bayi Yohanes ini sukacita saat bertemu dengan Bunda Maria. Nah, itu dia adik-adik cerita Alkitab pada minggu hari ini. Sampai bertemu di cerita Alkitab Anak minggu depan. Bye-bye. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa ya. Nah, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita tutup mata. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus melalui perantara Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kemurahan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saat ini Bapa, kami hendak berdoa, menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, jemaat anak di GKJ Bambu Kuning. Kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, hikmat, akal budi ya Tuhan. Juga kepada pelayan ibadah anak yang ada di GKJ Bambu Kuning, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan di dalam keluarganya, di dalam aktivitasnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini tengah sakit atau kurang enak badan Tuhan. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, sehingga anak-anak kami boleh kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Juga untuk orang tua, anak-anak, mama, papa, nenek, kakek, kemudian adik, kakak, semuanya Tuhan di dalam keluarga kiranya juga Engkau berikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah anak-anak kami ya Tuhan, walaupun masih ada sebagian ada yang mengikuti pelajaran di sekolah dengan secara daring, tapi Tuhan tetap berkati, juga Tuhan berikan kesehatan juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sudah mulai belajar onsite atau di sekolahnya atau sekolah tatap muka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menjagai dan melindungi anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa jika di dalam studi anak-anak kami akan hendak ulangan harian ataupun ujian tengah semester, Tuhan kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan-Mu di GKJ Bambu Kuning ya Tuhan. Terlebih untuk komisi anak, kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan juga Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah di ujung acara cerita Alkitab Anak minggu ini. Nah, kita akan tutup keseruan hari ini dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kak Wilma mau ajak adik-adik untuk berdiri dan kita akan menyanyikannya dengan penuh sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.